MLM nggak sehina itu. Memang di Indonesia banyak juga MLM bodong, setuju, yang bikin namanya jelek. Tapi kami bukan bagiannya. Nggak ada yang join AFC karena produknya. Jadi karena apa? Satu yang paling penting sebelum Anda jual diri Anda. Jadi Anda harus jual diri Anda. Ini bukan pesugihan. Jadi bukan lu join, udah sukses deh gua hidup, mantep, ya kan? Enggak, saya mau kasih tahu. Hari ini, karena di sini banyak sekali member-member yang ada, maka tentu yang akan kita pelajari lebih detail adalah bagaimana kita memulai bisnis ini. Ya, bagaimana kita memulai bisnis ini. Setelah kita join, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, pada malam hari ini luar biasa sekali telah ada di tengah-tengah kita orang yang luar biasa, masih sangat muda. Umurnya kalau tidak salah itu 32 tahun. Baik Bapak dan Ibu, segera kita sambut GM AFC Indonesia, Bapak Niko Rempisela. Oke, selamat malam teman-teman. Saya tadi mau jelasin PR saya, udah ditagih di slide. Jadi kita baru launching hari Kamis minggu lalu, belum seminggu, produknya nama Sensei Suru. Nah, Sensei Suru ini sebenarnya bukan aja produk kecantikan, tapi dia adalah regenerating serum. Apa sih regenerating serum, teman-teman? Sebenarnya bisa dipakai buat kecantikan, tapi baik juga buat kesehatan. That's why saya ada tadi bikin videonya. Jadi kalau teman-teman udah pakai di muka, kalau bisa taruh di pergelangan tangan, udah tuh gesek-gesek dikit. Karena di pergelangan tangan ini banyak banget pembuluh darah yang bisa terserap ingredientnya ke sana. Karena ada marine placenta juga, salmon DNA juga, terus ada EGF. EGF tuh epidermal growth factor. Itu bagus, itu dapat ingredientnya, dapat Nobel untuk regenerasi sel kulit. Itu sebabnya habis taruh di muka, taruh di sini juga. Kami di AFC percaya bahwa produk itu kalau perusahaan ini mau panjang, harus produknya inovatif, datang terus. Sama kayak SOP, teman-teman. Ini saya ambil logika sederhana aja. SOP 100 temenin kita kurang lebih 1,5 tahun, lalu dia datengin omset kurang lebih triliunan, saya nggak sebut berapa totalnya, datengin triliun. Mungkin di bisnis konvensional yang lain, dia tidak akan ganti produk, betul nggak sih? Contoh Anda jual soto ayam, lalu dia hasilin 1M menu itu. Apakah Anda mau ganti? Enggak. Nah, itu yang sebabnya bisnis di dunia network itu biasa punah 3 tahun, punah 5 tahun, punah 10 tahun, atau 20 tahun, karena tidak ada inovasi produk. Mati gitu aja. Contoh kayak handphone teman-teman yang lagi pegang ini. Contoh sekarang lagi keluar Samsung S21 yang paling baru ya. Tahun ini keren. 2 tahun lagi? 5 tahun lagi? Sama kayak di AFC, teman-teman. So, SOP 100 upgrade Subarasi. Utsukushi nanti upgrade New Utsukushi. Sama kayak serum kita hari ini datang. Hari ini datang Sensei Suru, 3,3 juta. Pak, kenapa mahal? Jadi teman-teman, mahal atau enggak kita harus lihat apple to apple. Regenerating serum saat ini yang ada, rata-rata harganya 5-7 jutaan. Nah, kita 3,3. Ada Lamer, saya sebut merek aja lah. Ada Lamer, ada satu ingredient aja, Angelica Root SK2 3,6, kalau itu cuma 3,3. So, ini produk baru datang, saya tadi cek di sistem, kita mungkin ini hari kelima, kita udah laku 12.000 produk lebih. 5 hari tuh. So, itu teman-teman, tentang Sensei Suru ya, jadi dia adalah regenerating serum. Saya orang yang mungkin beda pandangan, tapi saya merasa saya bisa pakai SOP lewat di pergelangan tangan, simpelnya kayak gitu. Jadi SOP Sensei Suru nggak bisa dilihat sebatas kecantikan aja kalau saya. So, teman-teman lanjut di tentang gimana sih jalanin bisnis ini. Jadi teman-teman, AFC ini datang mau 3 tahun nih, nanti bulan April kita udah 3 tahun. Jadi masih baru banget bisnis ini dimulai. Sama kayak bayi, saya punya baby, umurnya 2 tahun lebih, baru bisa jalan, ngomong belum lancar gitu ya. Sama AFC juga gitu teman-teman. Cepat atau lambat,
produk akan lebih banyak lagi. Kayak teman-teman fanatik sama Subarasi SOP. Kami udah siap tinggalin SOP atau Subarasi. Karena kami lagi berpikir next Subarasi lagi. Itulah cara bisnis ini bisa berkembang. Itu soal company ya teman-teman ya. Terus kita di Dubai, di cancel, kita akan bikin bulan Oktober ditunda jadinya. Jadi bulan Oktober kita akan berangkat ke Dubai dan rayain achiever yang sekarang. Sebenarnya harusnya ke Senayan. Jadi AFC itu mau bikin acara di Senayan 85.000 orang. Tapi untuk develop Senayan butuh 1 tahun bookingnya. Dan kami nggak berani booking karena pandemi. Sampai hari ini kita nggak bisa bikin event besar. Industri MLM di Indonesia 35 tahun, MW masuk pertama kali, sampai hari ini yang bisa bikin acara di Senayan cuma 3 company aja. Hari gini networking sama sekali bukan kerjaan hina teman-teman. Kenapa? Selalu yang hina itu pasti orang yang memang mau kalian gak sukses. Dari mana hinanya sebuah pekerjaan ini kalau tujuan kita mudahin orang, urusan orang. Sama kayak tadi Pak Mansur harus tahu, kenapa sih AFC jadi MLM? Kami di Jepang selama 52 tahun ini, bukan MLM Pak. Oke, dia adalah farmasi makanan. Lalu dimasukin Indonesia, mestinya nggak MLM juga. Dan kami juga nggak masalah kalau nggak jadi MLM. Ya dong, jadi retail, bikin iklan di TV, apalagi sekarang banyak farmasi booming, kami juga ready jadi farmasi konvensional. Tapi teman-teman harus tahu, kalau ini tidak jadi MLM, nggak ada kita hari ini. Nggak ada alasannya kalau kita jadi retail, kita kaya nih contoh. Apa gunanya? Betul nggak sih teman-teman? Nah kalau ini jadi MLM, jadi berguna nih buat kita semua. Nah inilah alasan sebenarnya kenapa jadi MLM. Ini kalau teman-teman kalau nawarin lalu, ini MLM ya, kitanya sendiri udah down, ya pasti dia nggak join dong. Justru kalian harus jelasin, kenapa ini nggak jadi MLM? Dengan baik. Karena justru dengan tidak jadi MLM lah, baru jadi berkah Pak. Setuju ya teman-teman ya? Ya dong, kalau jadi retail Pak hari ini, saya bisa bikin iklan, endorse artis, bagi kami hal kecil aja. Lalu kita dapat apa? Gitu loh. Tapi kalau dijadiin network marketing, semuanya baik. MLM nggak sehina itu. Memang di Indonesia banyak juga MLM bodong, setuju. Yang bikin namanya jelek, tapi kami bukan bagiannya. Anda juga bukan bagiannya. Jadi kita harus bangga sih mestinya. Sama kayak Pak Mansur, Anda harus tahu ada berapa ribu orang tadi yang disebutin testimoni yang berterima kasih kan. Memang sama AFC itu kan lewat Anda. Itu loh kerjaan ini yang kita lagi lakuin. Dan nggak hina bagi saya. Nah lanjut. Ngomongin impian teman-teman. Saya paling concern yaitu gimana. Saya bukan mau Anda beli produk ini teman-teman. Artinya gitu loh. Saya mau Anda sukses di sini. Beda ya. Kalau saya mau Anda beli, ya saya jadi retail. Justru saya mau Anda sukses di bisnis ini. Nah, saya akan ceritain pilar-pilar dasar aja. Saya harus pangkas-pangkas aja, karena banyak orang-orang yang sukses story-nya menurut saya, Anda perlu dengar. Gitu loh teman-teman. Kenapa? Biar suatu hari Anda tahu hari ini, Anda dengar cerita itu, besok Anda yang cerita. Itu kan, betul ya? Itu yang saya mau Anda dengerin orang-orang hebat di belakang itu. Tapi saya mau cerita sedikit bagaimana Anda mulai di bisnis ini. Anda boleh nyimak, Anda boleh ingat. Nomor 1 teman-teman ingat. Bagaimana Anda bisa closing orang. Setuju ya? Masalah Anda apa sih? Susah closing. Setuju ya? Rata-rata orang yang jalanin bisnis ini, masalahnya adalah satu. Dia kesusahan bikin orang join. Jadi kesannya, dia aja yang merasa ditipu nih, gue udah join AFC. Karena mau joinin orang gak ada yang mau. Gue nih yang salah. Sebenarnya gini teman-teman, saya mau kasih tahu satu ya, bahwa Anda harus percaya, tidak ada orang yang join di AFC karena produknya. Itu gak ada dulu. Ingat ya, gak ada yang join AFC karena produknya. Jadi karena apa? Bukan juga karena bisnisnya. Betul, karena Anda sendiri yang bikin join. Kalau karena produknya, saya datang ke rumah Anda, kan kalian nggak kenal saya. Saya bilang, saya GM AFC nih, saya bawa produk dari Jepang, paten, orang jantung, orang ini mati hidup lagi. Lalu Anda bilang, berapa Pak harganya? 1,7 juta. Bye-bye. Ngerti ya? Tapi siapa yang bawa, yang bikin Anda mau dengar lebih. Setuju gak? Jadi bukan karena produknya, bukan karena
bisnisnya, karena kitanya. Oke? Sampai sini oke. So, jadi dalam jalanin bisnis ini teman-teman, nomor satu yang paling penting sebelum Anda jual diri Anda. Jadi Anda harus jual diri Anda. Nomor satu adalah waktu Anda datang ke sini, ingat ya, Anda harus tahu kenapa Anda datang ke sini. Sama, waktu Anda join AFC, nomor satu Anda harus tahu kenapa Anda ingin join AFC. Itu dulu dimulainya, Pak. Jadi pulang dulu semua hari ini, nanti udah habis acara. Sebelum tidur, bengong dulu. Oke? Tanya, ngapain sih gue join AFC? Saya kasih contoh. Saya waktu itu ke Bali, berapa bulan yang lalu. Ada 200 orang, kumpulan dari tour leader. Tahu ya teman-teman tour leader ya? Yang nemenin orang tour bule-bule itu. Dari 200 orang, 194-nya tidak sukses. 6-nya sukses. Oke? Lalu saya tanya satu pertanyaan yang sama ke 194 ini. Kenapa Anda join AFC? Dia bilang apa ke saya? Karena tamu-tamu di Bali sepi. Daripada saya nunggu tamu nggak ngapa-ngapain, mending saya join AFC. Sambil nunggu tamu-tamu rame lagi. Oke ya? Saya tanya kumpulan 6 orang ini yang sukses. Yang punya income 10-20 juta. Kita nggak ngomong 100-200 juta. Kita ngomong 10-20 juta dulu. Oke ya? Lalu dia bilang apa sama saya? Karena saya udah 15 tahun jadi tour leader, dan saya sekarang join AFC karena saya udah nggak mau jadi tour leader. Saya ingin ubah nasib saya. Lihat nggak? Pertanyaan yang sama, jawabannya beda, hasilnya beda. Jadi teman-teman, waktu Anda join AFC, ini bukan pesugihan. Jadi bukan lu join, udah sukses deh gua hidup, mantep, ya kan? Enggak, saya mau kasih tahu. Waktu Anda decide join, hidup Anda saat itu juga bikin jadi lebih berat. Serius. Anda kan dijauhin teman, dijauhin saudara. Udah biasa. Kenapa lebih berat? Karena dulu Anda bukan pengejar impian Anda, saat Anda gabung di sini, Anda mau wujudin impiannya. Pasti lebih berat dong. Betul nggak? Satu kejar impian, satu duduk-duduk, angan-angan aja, mau punya mobil. Mana lebih berat hidupnya nanti? Pengejarnya, Pak. Makanya sebelum nanti Anda pulang, sebelum tidur, pikirin dulu, Anda join ini buat apa? Kalau Anda iseng-iseng, kali-kali gue kaya, kali-kali kayak Pak Mansur, saya mau kasih tau dari sekarang, percuma. Oke ya? Tapi kalau Anda datang ke sini, gue udah muak sama semuanya, lalu saya ingin sukses, mati-matian, apapun yang terjadi saya akan capai, pasti lu sukses di sini. Itu saya jamin 1000%. Jadi kelihatan Pak dari orang datang sukses apa enggak. Karena AFC memang bukan buat semua orang. Sorry banget, nggak bisa buat semua orang. Kalian orang-orang terpilih aja yang bisa join Pak. Nggak ada orang gila transfer 20 juta nunggu barang 2 bulan. Ada. Saya nggak pernah lihat. Kita di AFC aja orang-orang gila ini. Saya baru lihat juga. Sampai Anda harus tahu ini kisah nyata. Ini kan direkam, jadi saya nggak mungkin bohong. Sampai founder saya, Pak Ernest Pamek, berdoa biar Februari salesnya turun. Saya bersumpah demi keluarga saya. Dia berdoa sales turun, biar kita nggak ada lipatan omset, biar barang nggak inden makin panjang. Banyak perusahaan didesain di sana. Wah, membernya banyak, fanatik-fanatiknya. Nggak ada yang punya duit semua. Member perusahaannya sih mantep-mantep. AFC nggak gitu. Kalau Anda nggak ceritain kenapa sama Anda udah capek-capek prospek, dia join sama yang lain. Lu nggak pernah ditolak, lu nggak akan ketemu caranya. Karena cara Pak Mansur, saya nggak bisa pakai. Cara saya, Anda nggak bisa pakai. Ngerti ya? Cara ibu nggak bisa dipakai sama ibu ini. Karena kita unik Tuhan buat. Setiap orang punya caranya masing-masing. Lu kalau mau basah, basah sekalian.